Sambil Baik Ustadz, kita akan mulai ya. Mas Ade, monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Yang terhormat Ustadz Wijayanto, yang saya hormati Bapak Jamhari selaku Dekan Fakultas Pertanian UGM, yang saya hormati Bapak Ibu dosen Fakultas Pertanian UGM, yang saya hormati Dewan Pembina dan Pengurus Kagama Pertanian Jawa Bagian Barat, serta jamaah KPJ yang dirahmati Allah. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua sehingga kita dipertemukan dan dimudahkan langkah kita untuk bersama-sama mengkaji ilmu untuk mendapatkan keberkahan melalui petunjuknya. Sholawat serta salam kita tujukan kepada Nabi Agung Muhammad SAW. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di yaumul akhir. Allahumma amin. Jamaah KPJ yang dirahmati Allah, saya selaku host pada pagi hari ini menyampaikan selamat datang dan terima kasih atas partisipasi Mas dan Mbak semuanya. Semoga Mas dan Mbak semuanya dapat mengikuti kajian dengan topik menghadapi masa-masa sulit bersama Ustadz Wijayanto sampai dengan selesai. Jamaah KPJ yang dirahmati Allah, izinkanlah saya menyampaikan susunan acara kajian KPJ pada pagi hari ini. Yang pertama adalah pembukaan, kedua pembacaan ayat suci Al-Quran, yang ketiga adalah tausiah oleh Ustadz Wijayanto yang akan dipandu oleh Mas Sabta, yang terakhir adalah penutup. Marilah kita buka acara kajian ilmu KPJ Muslim dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Jamaah KPJ yang dirahmati Allah, perkenankanlah saya menyampaikan panduan kajian ilmu KPJ pada pagi hari ini. Yang pertama adalah peserta mohon mematikan semua mic-nya atau mute selama kajian yang berlangsung. Kedua, pertanyaan dapat dituliskan pada kolom chat. Jadi apabila ada yang ingin bertanya langsung, nanti juga bisa menggunakan fitur raise hand untuk dipersilahkan oleh moderator. Yang keempat adalah peserta mohon mengisi daftar hadir pada link yang telah tersedia pada kolom chat. Kemudian yang kelima adalah bagi yang berkenan menyisihkan sebagian rezekinya untuk infak penyelenggaraan dapat disalurkan ke rekening yang kami cantumkan pada kolom chat juga. Selanjutnya adalah acara yang kedua, yakni pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Mas Reza dan sari tilawah oleh Mas Panji. Kepada Mas Reza dan Mas Panji, saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Aku berlindung. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Innallaha ma'as. Aku berlindung. Wa la taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'un walakin la tashkurun. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ
وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون صدق الله العظيم. Assalamualaikum. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sungguh Allah beserta orang-orang yang sabar. Dan janganlah kamu mengatakan orang-orang yang terbunuh di jalan Allah, mereka telah mati. Sebenarnya mereka hidup, tetapi kamu tidak menyadarinya. Dan kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka berkata, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami milik Allah dan kepadanya lah kami kembali. Mereka itulah yang memperoleh ampunan dan rahmat dari Tuhannya. Dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Baik, terima kasih kepada Mas Reza dan Mas Panji yang telah membacakan ayat suci Al-Quran beserta sari tilawahnya. Selanjutnya adalah acara inti yang kita tunggu-tunggu pada pagi hari ini, yakni tausiah dari Ustadz Wijayanto yang akan dimoderatori oleh Mas Sabta. Kepada Ustadz Wijayanto dan Mas Sabta, saya persilahkan. Baik, terima kasih Mas Ade. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, nahmatuhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang pertama saya hormati Ustadz Wijayanto yang alhamdulillah di tengah kesibukan beliau sudah menyempatkan untuk bergabung bersama kami di Zoom meeting kajian siang hari ini, Ustadz. Semoga Ustadz senantiasa diberikan kesehatan dan insya Allah selalu dimulakan oleh Allah SWT. Kemudian Mas dan Mbak jamaah, kami bisa menyebut Mas dan Mbak Ustadz di kajian ini biar lebih akrab, mungkin nuansa Jogjanya ada ya. Yang mudah-mudahan juga senantiasa diberikan kesehatan dan dimuliakan oleh Allah SWT. Baik Ustadz, sebelum kita mulai kajian, kami sampaikan nanti Ustadz mohon memberikan materi 1 jam ke depan, sekitar 1 jam ke depan, kemudian nanti akan dilanjutkan dengan diskusi sampai dengan pukul 11.00 waktu Indonesia Barat. Dan Pak Ustadz dan Mas dan Mbak semua, tema kajian kita pada pagi hari ini adalah menghadapi masa-masa sulit. Mungkin kita hampir semua merasakanlah setahun ke depan belakang ini secara umum kita berada masa yang memang sulit, efek dari pandemi COVID-19. Namun secara khusus mungkin kita salah satu di antara kita atau mungkin saudara kita atau yang sekarang sedang kita rasakan, barangkali kita sedang juga merasakan hal-hal yang dirasa sulit.
bukan hanya efek pandemi saja tentunya. Dan mungkin kita akan membahas 1 jam ke depan dengan Ustadz Jayanto agar kita bisa menemukan sikap dan solusi kita menghadapi masa-masa sulit yang sedang kita rasakan saat ini. Baik, selanjutnya kami persilakan kepada Ustadz untuk menyampaikan materi kajian pada hari ini. Tafadhol Ustadz. Baik. Terima kasih Mas Sabta. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya cek audio sebentar, apakah termonitor dengan baik. Cek tes asam urat, gula darah, kolesterol, trigliserid bagus. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kalau sudah bagus tinggal cek yang kedua, cek saldo tabungan gimana? Kurang bagus Ustaz. Kurang bagus. Waduh. Alhamdulillah. Alhamdulillah, kita syukuri apapun keadaan. Mantap. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nusolli wa nusallimu ala rasulihil karim. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Nabiyyu sallallahu man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Wa qala idzan idza ahabballahu qauman ibtalahum. Wa qala ta'ala fil kitabil karim a'udzubillahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul adzim. Wa sadaqal karim manahnu ala dzalika minasyaitin wasyakirin walhamdulillahirabbil alamin. Yang saya hormati, saya banggakan, saya muliakan, saya doakan mudah-mudahan Allah berikan kesehatan, keberkahan hidupnya, kemanfaatan dunia sampai akhirat. Para senior kami, para orang tua kami, para sesepuh kami, guru-guru kami. Ada Bapak Joko, Ibu Hindarwati, Bapak Gatot, Bapak Sugiarto, Pak Didik, Pak Jamil, Bapak Abdullah Firman, dan juga Bapak Dekan, Pak Jamhari. Ada Bapak Edi Martono, Ibu Nuryani, Ibu Lestari Rahayu, Bapak Didik, dan saya tidak bisa sebut semuanya, pokoknya para senior-senior kami, guru-guru kami. Yang saya hormati Bapak Bimantoro, Bapak Budi Setiarso, dan pokoknya orang yang semua ini bergabung, join menjadi jamaah Zoomiyah, jamaah webinariah pada pagi hari ini. Alhamdulillah hari ini kita bersilaturahim, dan ini adalah jalan surgawi. Artinya apa? Walaupun kita tidak tatap muka, tapi kita bisa bertatap maya. Justru kadang-kadang seperti ini lebih bisa tawajuh, lebih bisa fokus, bahkan kadang-kadang tidak berasa. Inilah yang justru dikehendaki lebih bermakna daripada kita bertatap muka, tapi tidak bertemu hati. Karena walaupun kita jauh di mata tapi dekat di hati, toh kita memandang langit yang sama. Itu ada lagunya. Jauh di mata, dekat di hati, kita memandang langit yang sama. Justru, mohon maaf, tidak ada artinya sama sekali kalau teman-teman KPJ ini bertemu di satu tempat, bertatap muka, tapi tidak ketemu hati. Allah melaknat orang-orang yang tahsabuhum jami'a wa qulubuhum syatta. Hati-hati kamu kalau kamu punya hati yang seperti ini, artinya hati-hati kalau hatimu masih ada penyakit, kelihatannya kamu bertemu secara wajah, tapi hatinya terpecah. Persaudaraan seperti ini seperti orang judi. Kelompok judi itu kompak dalam satu meja, kompak dalam satu permainan, tetapi satu ingin membunuh yang lain. Itu hatinya pecah oleh anak-anak kita, mohon maaf, ini kalau anak-anak milenial itu nggak ada ini yang milenial, rata-rata ini kolonial kalau dilihat wajah-wajahnya. Oleh anak-anak milenial disebut dengan penyakit SMS, senang melihat orang susah dan susah melihat orang senang. Penyakit ini bahaya sekali karena Rasulullah bersabda begini, iyyakum wal hasada.
hati-hati kalian kalau ada penyakit hasad. Karena penyakit hasad ini akan memakan semua kebaikan sebagaimana api memakan kayu bakar di padang pasir. Kalau kayu bakar di Fakultas Pertanian sih masih kadang-kadang susah dibakar. Tapi kalau di padang pasir, kayu bakar itu kena api, jangankan tidak kena api aja kadang bisa terbakar sendiri karena panas, karena sudah kering. Maka hati-hati, Ramadan kita tidak ada maknanya sama sekali, pahala kita sama sekali tidak bisa kita petik kalau ada penyakit ini. Mas Sabta, saya boleh dibacakan surat Al-Imran ayat 120. Hati-hati kalian semuanya kalau di KPJ ini ada penyakit hasad ini. Karena pembunuhan pertama kali di dunia ini juga karena hasad, yaitu Habil dan Qabil. Jadi manusia saling bunuh pertama kali itu karena adanya penyakit hasad. Penyakit hasad itu gimana? Al-Imran, terjemahannya aja nggak apa-apa, Mas Sabta. Jika kamu memperoleh kebaikan, niscaya mereka bersedih hati. Tetapi jika kamu tertimpa bencana, mereka bergembira karenanya. Jika kamu bersabar dan bertakwa, tipu daya mereka tidak akan menyusahkan kamu sedikit pun. Sungguh Allah Maha meliputi segala apa yang mereka kerjakan. Kalau kamu dapat kebahagiaan, dia sedih. Dan kalau kamu menderita, dia senang. Penyakit ini bahaya sekali karena orang Yahudi dan Nasrani, salah satu yang membuat mereka sulit untuk beriman dan berislam adalah karena hasad. Kenapa Nabi terakhir tidak dari Bani Israel? Karena dari sejarah kenabian, rata-rata Nabi itu adalah dari Bani Israel. Tapi tiba-tiba keturunan Nabi Ibrahim yang dari Ismail. Kenapa nggak dari Ishak? Maka itu menjadi terhalangnya keimanan dan keislaman mereka. Karena hasad. Maka yang harus kita hilangkan pertama kali di KPJ ini adalah penyakit hasad. Inilah sebabnya, maka kenapa forum hari ini tidak ada door prize yang besar-besaran. Karena untuk menjaga hati. Karena jangan sampai para guru besar malah dapatnya, itu mohon maaf, orang-orang baru, mas mbak baru, alumni pertanian baru dapatnya mobilio, sementara guru besar dapatnya vario. Jangan sampai ada member baru malah dapatnya mobil, sementara para profesor malah dapatnya payung. Maka inilah alasan pertama kenapa kajian Zoom hari ini tidak ada door prize yang besar-besaran. Ini alasan pertama. Alasan kedua memang tidak ada budget dan anggaran untuk itu. Karena dari temanya saya sudah mengisyaratkan di masa sulit. Ini sudah curhat ini. Mohon maaf ini. Temanya tema curhat. Masih lumayan kalau temanya mencari keberkahan saat Ramadan, masih lumayan. Itu masih ada. Ini curhat sekali, kondisi yang sulit. Yang kedua, jalan surgawi karena kita menuntut ilmu. Pertama, silaturahminya, ini sudah merintis jalan surgawi karena Nabi bersabda, tolong diperhatikan ini sabda Nabi. Nabi kalau bersabda nggak pernah bohong, karena Nabi adalah sidik, amanah, tablik, fatona, al-amin, maksum, Mustafa, Mukhtar. Saya terus terang paling nggak nyaman nyebut fatona, karena di Indonesia fatona itu masih di penjara gara-gara impor daging sapi kemarin. Tapi itu bukan fatona, itu fatana. Fatona itu orang yang cerdas dan punya keluhuran budi. Insya Allah yang ikut ini semuanya fatona. Kalau fatana, orang yang banyak fitnah. Nah, wajar kalau dia di penjara karena fatana, ya. Nabi nggak pernah bohong, yang biasa bohong itu bukan Nabi, itu alumnus pertanian UGM bagian barat, ya. Ibu bapak yang saya muliakan, Nabi mensabdakan la yadkhulul jannah mangqati'ur rahim. Jangan kamu berharap ke surga karena surga akan menolak orang-orang yang memutuskan silaturahim. Maka sesungguhnya apa yang dilakukan 2 mingguan ini adalah bagian dari silaturahim kita. Yang kedua, dari sisi ini juga jalan surgawi karena kita menuntut ilmu. Nabi mensabdakan surga dikaitkan dengan ilmu. Man salaka thariqan yaltamis bi ilman sahalallahu thariqan ilal jannah. Siapa saja yang mau melonggarkan waktunya, hartanya, tenaganya, pikirannya untuk duduk, untuk fokus mendengarkan, untuk belajar dan mengajarkan Al-Quran atau ilmu,
maka sesungguhnya dia telah merintis jalan menuju surga. Masalahnya apakah kita semuanya fokus tawajuh kepada Zoom? Karena dengan Zoom ini satu sisi kadang-kadang lebih fokus, tapi dengan Zoom kadang-kadang juga menjadi tidak fokus karena begitu join langsung kamera dimatiin, terus billahi taufik wal hidayah. Karena begitu join langsung bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Jangan-jangan sampai akhir nanti tinggal saya dengan Pak Jamhari, dengan Pak Sabta saja, yang lain sudah sampai Sidratul Muntaha. Gitu. Ya, Masya Allah. Karena di masa pandemi kita ini kalau sudah ngajar, apalagi ngajar di pasca, itu sering tersakiti kita. Ngajar di pasca itu kan SOP-nya harus pakai dasi. Kita sudah susah-susah pakai dasi, walaupun bawahnya celana pendek nggak masalah. Tapi mahasiswa sekarang ini kalau sudah join, langsung matikan kamera. Begitu absen, tolong kamera dihidupin. Ternyata begitu di-on-kan, dia tampil tiduran dari awal, pakainya daster. Sakitnya bukan di sini Pak Jamhari, sampai belakang sini. Ya Allah, luar biasa, tembus sampai belakang ini sakitnya itu. Kita sudah serius menyiapkan materi begitu rupa, karena mengajar S2 kan harus baca studi kasus. Wah, sudah disiapkan begitu rupa, ternyata sambil tiduran mahasiswi dengerin pakai daster, penitinya 8, bolong-bolong semuanya. Nah, maka mohon maaf, hari ini saya lebih senang kalau bisa aktif melihat kamera, jangan sampai saya ditinggal sendirian, nanti jangan-jangan cuma bertiga, saya Pak Sabta sama Pak Jamhari saja, ini ya, Masya Allah, tambah Bu Susiami sama Bu Indarwati aja, yang lain udah billahi taufik wal hidayah, bukan alhamdulillah. Ya, kenapa? Karena al ilmu imamul amal. Ilmu ini adalah guidance atau panduan untuk sempurnanya amal, bahkan diterimanya amal karena ilmu. Maka hari ini luar biasa, kita bisa bersilaturahmi, itu jalan surgawi. Yang kedua, jalan surgawinya karena kita menuntut ilmu. Dalam kondisi apapun, mohon maaf, kajian itu nggak boleh dihentikan. Jangankan kok cuma pandemi, Pak. Di zaman Rasulullah itu jelas perang. Perang itu mewajibkan semuanya harus bela negara. Karena waktu itu Madinah diserang musuh. Yang musuh itu sekutu, yang musuh itu sekutu, semuanya orang-orang kafir Quraisy dan juga memprovokasi orang-orang Yahudi Nasrani, bahkan memprovokasi orang munafik untuk nyerang Madinah. Maka seluruh orang Madinah laki-laki keluar. Di tengah-tengah keluar akan perang ini, turun surat At-Taubah ayat 122 yang melarang orang semuanya perang. Tidak boleh. Mohon maaf, Bapak Ibu, saya ini di hotel di karantina di Jakarta. Ini ada bel, mungkin cleaning service. Bentar aja, saya jangan kemana-mana, saya akan kembali. Tolong diisi dulu Pak Sabta, Pak Jamhari. 1 menit aja saya bukakan pintu. Ini kayaknya ada yang bel. Ya, moga-moga. Baik Mas dan Mbak, mungkin bisa membuka kameranya seperti permintaan Ustaz tadi. Sampun. Jadi kalau kira-kira berdampak jadi lambat ya Mas Rifai, Pak Abim, kita tutup lagi ya. Iya. Ya kan sering mengganggu kalau kamera dibuka ya. Iya. Ini batas pesertanya 100 ya, betul? Sebetulnya kita siapkan 300 yang baru Zoom kita, tapi sampai saat ini masih bermasalah ini Mas. Kemudian nanti bisa kita perbaiki. Jadi masuknya sulit. Baik, saya. Mohon maaf. Enggak Ustaz. Ya, selama sebulan saya di Jakarta full, nggak bisa pulang. Saya harus tinggal di hotel karena apartemen saya malah kena dipinjam teman, ada COVID, kena COVID. Jadi mohon maaf, saya malah di hotel. Ini ada cleaning service, jadi mohon maaf. Oke, kita lanjut, Bapak Ibu yang saya muliakan. Luar biasa, tolong dibaca surat At-Taubah ayat 122. At-Taubah
Betapa ketika dalam keadaan perang semuanya mau pergi. Maka ini apresiasi yang luar biasa kepada teman-teman KPC. Saat pandemi, saat Ramadan tidak boleh kita hentikan taklim, kita tidak boleh hentikan kajian. Maka pembelajaran tidak boleh berhenti, dalam keadaan perang saja nggak boleh, apalagi cuman pandemi. Entah dengan kelon itu kelas online, atau virtual atau daring, pokoknya yang penting kita harus lakukan itu. Ya, dibaca At-Taubah 122. At-Taubah 122 artinya, dan tidak sepatutnya orang-orang mukmin itu semuanya pergi ke medan perang. Mengapa sebagian dari setiap golongan di antara mereka tidak pergi untuk memperdalam pengetahuan agama mereka dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali, agar mereka dapat menjaga dirinya. Ya, mohon maaf saya harus instruksi laundry sebentar ya. Jadi Bapak Ibu yang saya muliakan, ayat ini turun ketika itu di Madinah diserang musuh, maka semua bela negara, maka di tengah orang mau berangkat perang dihentikan karena turun ayat ini. Harus ada sebagian yang menuntut ilmu untuk memberi pembelajaran, untuk mengingatkan, untuk yufaqihu fiddin. Sampai Rasulullah mensabdakan di satu hadis lain, wa mayuritillahu khairan yufaqihu fiddin. Orang yang baik di mata Allah itu satu saja kalau dia paham agama. Aneh sekali dan indah sekali, Rasulullah tidak pernah melihat orang baik itu karena kekayaannya, karena kegandengannya, kepandaiannya, enggak. Kalau dia paham agama, maka luar biasa teman-teman KPC, saya dengar itu 2 minggu sekali, dan itu jangan ditinggalkan, dalam keadaan perang saja enggak boleh ditinggalkan. Maka ini apa? Yang ketiga, pertemuan ini menjadi pertemuan yang penuh berkah. Kenapa? Karena Nabi bersabda, siapa yang ingin berkah rezekinya, dipanjangkan usianya, maka jalinlah silaturahim. Artinya apa? Dengan seperti ini, bahwa kita bisa sambung hati seperti ini, jalan surgawi, dan kita bisa berkah rezeki, karena rezeki yang diminta bukan banyaknya, tapi berkahnya. Dan ternyata solusi ekonomi itu ada pada silaturahim. Nah, jadi luar biasa. Apalagi secara umum hari ini kita mengalami kesulitan karena ada wabah corona. Karena corona, COVID-19, pertama semua orang di dunia mengalami krisis. Kenapa mengalami krisis? Karena corona COVID-19 ini datang secara mendadak, tiba-tiba, unintended, sesuatu yang tidak pernah direncanakan, dan tidak ada yang ada persiapan sebelumnya. Jangankan kok sarjana pertanian, mohon maaf, ahli virologi, ahli epidemiolog saja tidak siap dengan corona. Sampai hari ini, orang yang kerja di bidang kesehatan saja, itu masih belum yakin dengan adanya vaksin, dengan yang lain-lain. Nyatanya istrinya Ridwan Kamil saja sudah 2 kali vaksin, sekarang harus diisolasi mandiri lagi, kena juga. Itu bukan solusi satu-satunya. Maka yang kedua, semua orang mengalami uncertainty, artinya ketidakpastian. Dari segi pendidikan, Pak Jamhari masih tidak yakin apakah semester depan sudah bisa tatap muka mahasiswa dengan dosen ini. Mohon maaf. Dari segi keamanan, jangankan kok sampai sepeda lipat FN Hon atau Brompton. Temannya Pak Jamhari, Prof. Budi, itu anaknya disiram air keras, Pak Jamhari. Hanya untuk diambil poligon, sepedanya cuma poligon, diambil. Jangankan itu. Teman-teman pertanian sekarang baru viral, yang namanya tanaman janda bolong. Sudah janda, bolong lagi. Itu. Ditaruh di depan rumah saja, diambil orang, apalagi aglonema, apalagi anggrek-anggrek yang mahal, apalagi yang lain-lain. Bahkan di Jakarta sampai terjadi viral di mana-mana, Bapak Ibu semuanya, orang ngontrak baru 2 minggu habis seluruh perabot rumah elit. Dari mulai tangga naiknya, dari mulai saklar-saklarnya, keramik-keramiknya dihabisin oleh orang yang ngontrak. Dari segi sosial budaya perubahannya luar biasa. Hari ini orang mengalami volatility, artinya perubahan yang luar biasa.
Ini untuk melatari sebelum kita masuk kepada materi. Dulu adik-adik kita mahasiswi, terutama ibu-ibu, kalau pergi kemana-mana tasnya isinya pasti parfum. Tapi sekarang lihat, tasnya ibu-ibu, tasnya Mbak Sira, tasnya Mbak Hendarwati, karena suruh manggil Mbak biar kelihatan itu. Ya, lihat tasnya isinya hand sanitizer, isinya alkohol. Dulu orang ketemu itu jabat tangan, karena jabat tangan itu melebur dosa di antara keduanya, apalagi suami istri. Gandengan tangan seperti ini aja, gugur dosa di antara keduanya. Mohon maaf, sekarang mana ada orang yang berani salaman. Ketemu guru besar pertanian aja, Masya Allah, guru besarnya loh, mau ngajak salaman aja dikasih kepalan ini. Semuanya. Bahkan salamnya namaste, dari jauh, udah 3 meter aja udah ditolak. Bagaimana mau lebur dosa-dosa dengan cara itu? Mohon maaf, padahal gandengan tangan itu sudah menggugurkan dosa. Maka bunda-bunda semuanya, bapak ibu semuanya, kalau mau menggugurkan dosa gampang Pak Jamhari, mulai besok pinjem tangan istri, terus keliling komplek. Ngapain gugurkan dosa? Gampang banget kok. Kok jauh banget, wong dosanya banyak antara suami istri. Karena sering lihat anak-anak pertanian, orang pertanian kalau ke mall, itu gandengan kenceng, saya pikir karena mesra. Ternyata kalau nggak digandeng tuh istrinya ngambilin apa-apa di mall itu masukin troli, luar biasa. Apalagi kondisi sekarang senyum itu ibadah, jelas. Tapi sekarang mana ada yang berani senyum-senyum di pinggir jalan. Kalau dia senyum di mall akan ditangkap Satpol PP, berarti nggak pakai masker. Padahal tabasumi kali akikah sodaqah. Dari dulu namanya aturan itu hadisnya Sahih Bukhari Muslim, orang sholat itu harus lurus dan rapat supaya sempurna. Kenapa? Karena renggangnya itu memberi peluang untuk setan untuk masuk di dalamnya. Tapi sekarang lihat di masjid-masjid, termasuk masjid kampus, lebih banyak setannya daripada jamaahnya. Karena renggangnya lebih jauh daripada jamaahnya sendiri. Perubahan yang seperti ini luar biasa, apalagi hari ini. Saya ini terpaksa ngambil surat dari 4 stasiun TV, di mana yang saya di Indosiar, saya sudah pinjam mobilnya, sekaligus pinjam kamera untuk liputan, untuk minta surat supaya saya bisa pulang. Karena nanti kalau mudik itu kena denda 100 juta dan sudah diputar balik. Sementara saya ke sini semata-mata hanya ke Jakarta semata-mata untuk TV One, untuk CNN, untuk Net TV, untuk Indosiar. Nggak usah dihitung Pak Sabta, itu rezeki saya, malah ngitung rezeki saya. Semuanya saya minta suratnya. Sampai kemarin saya ketemu Wakapolri aja, ada acara, saya minta surat supaya saya bisa pulang. Sudah sebulan perjuangan di sini untuk teman-teman untuk bikinkan tausiah di Jakarta full, nggak bisa pulang, nanti nggak boleh pulang di saat Lebaran. Sekarang semua orang menolak. Di seputarnya rumahnya Pak Jamhari mah ditulisi, dilarang mudik, dilarang mudik. Orang cari ridho orang tua saja sekarang terhambat. Apalagi, mohon maaf, di mana-mana dulu dari kecil kita, Mas Sabta, itu dulu waktu kecil saya masih ingat betul. Orang cuci tangan berarti dia mau makan. Sebelum kita makan, Dik, cuci tanganmu dulu. Sekarang di mana-mana suruh cuci tangan, tapi nggak ada satupun ngasih makan. Ya, jadi luar biasa. Masuk pertanian suruh cuci tangan, nggak ada makanan. Bukan alasan puasa, sebelum puasa juga nggak ada makanan kok. Nah, dari sisi ini sekali lagi luar biasa perubahan ini. Maka ini masuk materi. Ibnul Qayyim al-Jauziyah mengatakan pertama, jangan pernah mengeluh. Ini pertama, jangan pernah mencaci, jangan pernah mengumpat, jangan pernah menyalahkan kesulitan bencana. Karena ini tanda cinta. Idza ahabballahu qauman ibtalahum. Tanda orang itu dicintai Allah, maka dalam hidup mengalami kesulitan. Ini dicatat baik-baik. Kenapa? Karena jangan sampai kita distres. Orang Muslim tidak boleh stres yang negatif. Karena ini harus dijadikan eustress, stres yang positif. Kalau itu stresnya negatif, maka akan mengalami kegelisahan, mengalami cabin fever, mengalami demam cabin. Sudah begini, nggak pernah
ikut Zoom meeting, nggak pernah ikut taklim, nggak pernah bergaul sama orang, maka nanti ada gelisah. Maka hati-hati Pak Jambari, kalau ada alumnus dari pertanian, ada yang introvert. Punya masalah ngurung diri di kamar mandi, punya masalah diem di lahan pertanian, insya Allah sebentar lagi edan. Penelitian Profesor Kuncoro Psikologi, itu orang-orang yang gila diawali dari dominannya adalah terputusnya komunikasi, nggak pernah silaturahmi. Ada KPJ nggak pernah ikut, ada sawalan nggak pernah ikut, pengajian nggak pernah ikut, sebentar lagi dan orang. Orang yang gelisah pasti nanti akan motivasinya turun, orang yang gelisah nanti akan mudah tersinggung, orang yang gelisah pasti akan tidak percaya diri dan tidak percaya pada orang lain, akan tidak sabaran, mengalami depresi, mudah marah. Maka lihat orang marah. Orang marah, satu, itu sudah emosional, dua, datangnya dari setan, tiga, pasti teriak. Kenapa teriak? Karena dia, mohon maaf, yang padahal dekat kok teriak. Dekat kok teriak? Karena yang dijauhkan hatinya. Dekat kok teriak? Karena hilang akal sehatnya. Lihat orang marah. Goblok lu, bego lu, buset lu. Dekat kok teriak? Mbok pelan. Goblok. Bego, buset. Kenapa? Karena sedang dijauhkan hatinya. Maka kita harus mengalami eustress. Untuk itu, Ibnul Qayyim Al-Jauziyah mengatakan, setiap ada satu kesulitan, ada 3 sikap yang harus disiapkan. Pertama, kesulitan harus diatasi dengan sabar. Kenapa harus sabar? Karena amlil insani matamanna. Tidaklah manusia itu mendapatkan semua yang dicita-citakan. Supaya kita bisa bersabar. Coba dibaca surat An-Najm ayat 24. An-Najm ayat 24. Tolong disiapkan sebentar, saya kunci pintu lagi. Tadi cleaning service-nya belum dikunci. Ya. Sabar Om, sabar. Surat 53. Yeah. Ayat An-Najm ayat 24. 24 ya. 24 ya kan ya. Ya. Ya, Kalau artinya, perlu yang lain-lain juga nyiapin, Mas Muslim juga nyiapin biar nanti cepat buka-buka ayat. 24 artinya, atau apakah manusia akan mendapat segala yang dicita-citakannya? Ya, sederhana. Cuman sederhana sekali. Satu kalimat dari Allah, amlil insani matamanna. Apakah manusia akan mendapatkan semua yang diharapkan, yang dicita-citakan? Tentu jawabnya tidak. Karena nggak mungkin manusia mendapatkan semua yang dicita-citakan. Artinya apa? Bahwa manusia tidak mungkin apapun harapan tidak sama dengan kenyataan. Dulu yang senang kepada kita atau yang kita senangi lah banyak sekali. Di antara mahasiswa yang disenangi banyak sekali. Apalagi kalau ada bunga kampus. Kalau ada bunga kampus biasanya yang senang banyak sekali. Kalau semuanya tercapai kacau. Mosok seorang wanita, suaminya 200. Dulu yang senang sama Bu Hindarwati, mohon maaf, kira-kira berapa orang Bu? Yang senang dengan Bu Susiami berapa orang Bu? Terus terang, jujur saja. Atau dapat suami itu anugerah apa musibah? Yang senang dengan Bu Hafsari, yang senang dengan Bu Retno, mohon maaf. Bu Retno dulu yang senang berapa orang kira-kira? Yang senang dengan Bu Reni berapa orang? Banyak sekali. Kalau semuanya tercapai, masuk suaminya 50 orang, satu kelas semuanya. 15 lumayan. 15. Untung yang keterima cuma 1. Bayangkan. Dulu Pak Edi itu senang banyak orang. Pak Edi itu senangnya semua orang disenangi. Kalau itu tercapai, masuk istrinya jadi 200. Gitu. Maka amlil insani matamana. Ini
konun pertama yang harus dicatat, Allah menegaskan tidaklah semua harapan itu sama dengan kenyataan. Ini kalau di breakdown tafsirnya seharian nggak selesai. Karena untuk kehidupan, karena kalau semua tercita-cita tercapai, tidak ada kehidupan di dunia ini. Yang pengen jadi presiden itu banyak sekali. Kalau semuanya tercapai, masuk presidennya 15 orang. Dari Pak Wiranto, dari mulai semuanya Pak Yusuf Kala, Roma Irama, semuanya dulu mau jadi presiden. Maka tidak semua harapan sama dengan, kalau saya sendiri berasa sekali. Dulu saya yang senang sama saya banyak sekali. Kalau semuanya tercapai, masuk istri saya 200. Gitu. Untung yang diterima cuma 1 mahasiswi saya di sastra Inggris. Gitu. Mohon maaf, makanya saya dengan istri saya selisihnya 8,5 tahun. Kenapa? Karena dulu mahasiswi saya. Ya, itu. Kalau semua keinginan tercapai, kacau banget. Nah, dan itu untuk membedakan Tuhan dengan hambanya. Makanya kalau doa itu tidak langsung kontan, karena Allah tahu yang terbaik, anak urid, anta turid, wallahu yurid. Saya berkehendak, Mas Mbak semuanya berkehendak, tapi di atas kehendak kita ada irodahnya Allah, ada kehendaknya Allah. Dan Allah tahu yang terbaik. Kalau semua doa kabul, itu apa bedanya Tuhan dengan satpam? Mosok itu pesuruh namanya. Ya biasa, terserah Allah. Allah punya iradah. Demikian juga kesulitan dalam hidup. Allah ini adalah surat cinta. Jadi, mohon maaf, musibah, kesulitan, cobaan, dan ujian adalah cintanya Allah. Ini konon yang kedua. Kita harus pahami bahwa hadis Nabi jelas, idza ahabballahu qauman ibtalahum. Jika Allah mencintai satu kaum, maka dikasih ibtila. Apa itu ibtila? Ibtila itu ada 14 diklasifikasikan oleh ulama. Tapi kita awali dari setback dulu, dari bagaimana menghadapi ujian. Pertama, sabar. Sabar di dalam 3 hal. Dalam Islam, sabar itu ada 3. Pertama, as-sabru alal musibah. Sabar di dalam apapun yang menimpa kita. Ini paling mudah untuk menerangkan, contohnya adalah Nabi Ayub alaihissalam. Nabi Ayub alaihissalam itu kena musibah 14 tahun tidak berhenti. Kita pandemi baru 1 tahun. Mudah-mudahan nggak ada ulang tahun kedua. Ini baru ulang tahun pertama. Artinya apa? Pertama, gagal panen. Pertaniannya semuanya itu gagal panen. Sudah gagal panen, banjir. Banjir bukan sekedar gagalkan panennya, banjirnya likuifaksi. Menelan rumahnya bersama 10 anaknya. Ibu, betapa kehilangan 1 anak aja kadang-kadang kita nggak kuat. 10 anak tinggal, 10 anak itu mati bareng bersama rumahnya, kayak di Palu, likuifaksi. Jadi banjirnya itu menelan rumah dan 10 anaknya. Maka ketika pulang ke rumahnya, dilihat rumahnya sudah hilang, rata dengan tanah bersama 10 anaknya. Habis itu sakit. Sakitnya bukan sehari 2 hari, sebulan 2 bulan, 7 tahun. Nabi Ayub itu dalam sejarah 7 tahun sakit nggak sembuh-sembuh, sudah gitu diusir kaumnya. Ketika diusir itu, Nabi Ayub mengumpulkan seluruh kaumnya, sekarang semua tolong di antara kalian berdiri. Siapa yang belum pernah saya kasih hadiah setiap saya panen? Setiap saya panen raya pasti saya bagi-bagi. Itu. Beda dengan pertanian. Pagilaran mau panen seperti apapun, nggak pernah bagi-bagi ke saya. Ya, semuanya tidak ada yang berdiri. Apa kata ini? Padahal teh yang paling enak itu teh hasil dari pagilaran miliknya pertanian. Ya, luar biasa. Artinya apa? Mudah-mudahan Pak Jambari paham lah ya gitu. Ya, ya. Toh gosen gampang itu teh itu. Kebetulan saya senang teh itu ya. Terutama yang dari pertanian ya. Pak Jambari. Pak Jambari ya. Alamat saya di Pondok Pesantren Bina Anak Soleh, Bias ya. Bias Bina Anak Soleh. Wiro Saban.
Sebelum Ustadz sampai Nanti Jogja udah sampai suruhan kayaknya. wah gampang, suruhan Pak Legiman, suruhan Pak Trianto udah ada di situ ya. Nah, Bapak Ibu yang saya muliakan, sekali lagi atau suruhan siapa di situ ada ya. Ya. Artinya apa? Artinya betapa sekarang orang yang begitu kesabaran sampai istrinya pun meninggalkannya. Sampai mohon maaf Nabi Ayub bernadar. Dulu ketika saya masih aktif, masih kaya raya, masih ganteng, kamu akrab. Begitu saya sakit, kau meninggalkan, kalau balik nanti akan saya pukul 100 kali. Nadarnya seperti itu. Dan ternyata banyak wanita zaman sekarang tipe Bu Ayub. Ada uang abang disayang, nggak ada uang abang ditendang, abang melayang. Jujur ibu-ibu kalau mau nyuci baju suami, kok di saku suaminya sebelum masuk mesin cuci kok ada uang. Biasanya diambil, apa diserahkan suami, mohon maaf biasanya diambil, dasar maling-maling semuanya. Makanya mohon maaf paling susah di Indonesia ini kalau punya istri pintar cari duit pasti punya banyak masalah di rumahnya. Karena kalau punya istri pintar cari duit ditaruh di mana aja ketahuan. Sudah diselipkan di peci ketahuan, untuk batas buku aja ketahuan kok. Katanya sudah serahkan semuanya, ini ada dolar di buku, ini uang apa? Itu uang sial. Lah kok sial gimana? Sialan ketahuan juga. Ya. Maka ibu-ibu yang saya muliakan, sekali lagi, ini kesabaran yang kedua, biar sampai ke poin nanti. Kesabaran yang kedua adalah kesabaran alal ito'ah. Bagaimana kesulitan ini dihadapi dengan penuh ketaatan kepada Allah. Jangan malas baliknya. Oh, gara-gara ini aku kasih pandemi, saya malas sholat. Ya, malah justru keliru dalam mensikapinya. Penuh ketaatan. Karena ini jadi koreksi diri. Apa sih tujuan itu? Ibnul Qayyim al-Jauziyah mengatakan ada banyak tujuan kenapa orang itu dikasih ujian. Sebelum saya lanjut, ujian itu mohon maaf ada paling tidak atau nanti saya ini apa tujuan adanya ujian? Kenapa orang kok diuji? Kenapa kok ada kesulitan dalam hidup? Paling tidak pertama untuk cermin atas semua yang kita lakukan, apakah ketaatan sudah kita lakukan apa belum? Nah, ini penting untuk dicatat. Kenapa? Karena ini. Bukan sekedar apa, karena kadang-kadang kita nggak tahu diri. Ternyata semua yang menimpa kita ini karena memang karena kesalahan kita, karena koreksi amal kita. Atau nanti saya breakdown. Saya teruskan dulu, sabar. Sabar ketaatan ini dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim itu lama nggak punya anak, tapi tetap sabar sampai berdoa Robbi habli minas sholihin, sampai suruh kawin lagi. Pertama punya istri Sarah, nggak punya anak. Mosok Nabi nggak punya keturunan. Tolong nikah lagi. Ini dicatat baik-baik bapak-bapak, mohon maaf. Jadi kalau mau kawin lagi, idealnya yang nyuruh istrinya. Mari kita sama-sama berdoa, mudah-mudahan istri kita nyuruh kita kawin lagi. Ya, itu idealnya. Akhirnya dapat hadiah dari Fir'aun. Ini karena agak sensitif ini. Untung sudah sepuh-sepuh, ini banyak yang angkatan muda nggak banyak ini yang gabung ini, jadi sudah aman lah gitu. Karena biasanya kan posisinya jelas, namanya laki-laki itu imam. Kalau perempuan itu makmum. Ini imam harus satu. Kalau makmum boleh dong lebih dari satu. Tolong diperhatikan ini Atik, mohon maaf Bu Atik, mohon maaf Bu Anik, Mbak Anik, semuanya, Mbak Irna, Mbak Vivi, itu udah lewat lah, Mbak Reni udah lewat semuanya lah, udah lewat semuanya. Ya, Mbak Fitri, dengerin ini Tridiani semuanya, itu semuanya. Ya, kalau Bu Indarwati sudah enggak lah, udah lewat itu semuanya. Kalau imam harus satu, tapi kalau makmum boleh dong lebih dari satu. Karena suami itu imam, sementara istri adalah makmum. Sampai di sini paham? Sampai sini paham nggak? Udah nggak usah dilanjutkan. Nanti Pak Jambari yang jelaskan. Paham banget. Ya, paham. Kalau paham ya tinggal pelaksanaan. Oke, jadi paham sekali Ustaz Wijayanto. Paham sekali langsung Pak ABJ ini. Oh. Nah, baik. Jadi luar biasa.
Nanti yang jelaskan Pak Edi lebih jelas ini. Nabi Ibrahim akhirnya kawin, itu pun nggak segera punya anak. Sampai Hajar itu usia 84 tahun baru hamil. Ketika itulah, pernahkah kita melihat ada orang usia 84 tahun hamil? Ada nenek-nenek itu, tetangganya Pak Sabta, mau kemana Nek? Mau gugurkan kandungan, umur 84 tahun. Allah memungkinkan apa yang tidak mungkin. Maka peran doa. Jangan lewatkan doa. Apapun kesulitan, nanti dengan doa semuanya terselesaikan. Untuk menselesai ini, tolong dibaca surat An-Naml ayat 62. Doa itu kekuatannya luar biasa. An-Naml, karena hari ini orang itu miskin sekali terhadap doa. Ayat pinten Ustaz? Ayat 62. An-Naml. Orang dalam keadaan mutor. Mutor itu orang yang terjepit, kekuatannya hanya dengan doa. Ya. An-Naml ayat 62. Ini Ustaz, Semut. An-Naml 62. Bukankah dia, Allah, yang memperkenankan doa orang yang dalam kesulitan apabila dia berdoa kepadanya dan menghilangkan kesusahan dan menjadikan kamu manusia sebagai khalifah atau pemimpin di bumi? Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain? Sedikit sekali nikmat Allah yang kamu ingat. Berkata Ustaz. Ayat ini bicara tentang kesulitan. Terus treatmentnya apa ini? Doa. Doa. Kesulitan dikaitkan doa, ayat ini sangat-sangat fenomenal tapi jarang dimengerti. Ini berkaitan dengan sahabat bernama Abu Mukhlaq. Ayat ini turun bersamaan dengan seseorang bernama Abu Mukhlaq, saudagar kaya raya. Dia biasa perdagangannya antar kota, antar luar negeri, antar negara. Tiba-tiba dalam perjalanan itu dibujuk oleh seorang perampok. Ini ada jalan pintas yang kamu mungkin belum tahu, ini jalan tol baru. Biasanya kan jauh lama ini insya Allah lebih cepat. Digoda namanya orang penipu, orang mau ngerampok ya pintar merayu. Akhirnya betul, nanti dilihat asbabun nuzulnya. Dan tafsirnya indah sekali ini. Akhirnya ngikut itu. Tapi ternyata sampai di tengah hutan, dia mau dirampok. Seluruh dagangnya mau diambil dan dia mau dibunuh. Maka Abu Mukhlaq mengatakan, ini saya singkat ya, saya singkat. Abu Mukhlaq mengatakan, kalau engkau bunuh boleh, tapi izinkan aku lapor kepada bosku. Oh, siapa bosnya? Wong, kamu itu sudah orang terkaya di kampungmu, tidak ada orang, semua orang tahu, kamu itu orang terkaya. Di dunia ini tidak ada orang yang lebih kaya daripada kamu. Kok ada bos lagi? Di atas orang kaya masih ada yang maha kaya. Maka dia sholat 2 rakaat. Lapor kepada Allah. Nanti tafsirnya banyak. Ketika dia sholat 2 rakaat ini, ternyata, boleh, kalau cuma sholat boleh. Padahal negonya alot. Sudah, barang saya itu diambil, saya nggak usah dibunuh. Oh, nggak bisa. Kamu nanti lapor Bareskrim, saya bisa ditembak nanti. Maka saya bunuh kamu. Tiba-tiba, begitu habis sholat, itu kaget. Ternyata perampoknya itu ada 2 tombak di 2 dadanya ini, di dada kanan, dada kiri ini, semuanya ada 2 tombak. Tafsirnya banyak. Oleh tafsir Al-Azhar dikatakan malaikat sedang nolong dia ketika dia sholat tadi. Dalam tafsir Al-Maroghi dikatakan karena dia sholat, itu mohon maaf, dia ruko, padahal di seberang dari hutan itu ada orang latihan memanah. Ketika dia manah itu tidak kena dia karena dia ruko, kena sebelakangnya, kena ini. Ketika dia sujud, nggak kena lagi. Panah yang kedua itu meleset, kena tombak kedua. Oleh tafsir Ibnu Katsir beda lagi. Kenyataannya jelas dia mati karena 2 tombak, 2 anak panah. Oleh Ibnu Katsir, tafsirnya adalah ketika dia dalam keadaan mau dibunuh itu, dia membaca ayat ini. Siapa yang bisa memperkenankan doa orang yang dalam kesulitan? Ternyata ada tentara yang sedang patroli. Ini kok ada orang baca ayat kenceng, siapa yang bisa menolong dalam keadaan kesulitan? Maka 2 tentara ini lihat
dia sedang ditodong, maka ditumbaklah dua ini. Dengan dua dada itu, dua-duanya nombak kena itu patroli dua orang ini. Terserah mau mengambil tafsir yang mana, tapi ayat ini bicara tentang bagaimana kekuatan doa. Doa itu luar biasa. Nabi Ibrahim lama nggak punya anak, kemudian berdoa. Robbi habli minas solihin. Akhirnya Allah kabulkan 84 tahun. Begitu dikabulkan suruh tinggal pergi. Untung yang jadi Nabi Ibrahim itu adalah Hajar. Saya tidak bayangkan kalau yang jadi Nabi Ibrahim itu adalah alumni Fakultas Pertanian namanya Anik Fadilah, atau namanya Ibu Sera, atau namanya Ibu Sri Esti Haryanti, atau Ibu Hafsari, atau Susiami, atau Buken. Dasar laki-laki nggak tanggung jawab, sudah menghamili, tinggal pergi. Laki-laki apa itu? Kesabaran ini luar biasa. Ditinggal pergi 13 tahun. Padahal ditinggal pergi, tolong perhatikan ini, kita tinggal baca ceritanya, tapi nggak bisa berempati. Tidak wanita sendirian. Bayangkan Pak Bimantara, kita punya istri sendirian, wanita hamil, nggak ada handphone, nggak ada kuota, tidak dikasih deposito, cari air saja susah. Biwadin ghairi dzar'in. Tidak ada sebab kehidupan, jangankan kok mending kalau ditinggalnya di Indonesia masih ada bayam, masih ada pertanian, masih ada jagung, masih ada itu. Itu cari air saja susah di Arab Saudi. Itu 13 tahun pulang, maka luar biasa. Perintahnya apa? Anak yang lahir aja nggak lihat, tahu-tahu sudah 13 tahun dia pulang, sudah umur 13 tahun, suruh bunuh, suruh nyembelih. Dibaca surat As-Saffat, Mas Sabta, 102. As-Saffat 102. Saya senang kajian-kajian gini ini kalau tatap muka lebih enak lagi, kita pakai tulis-menulis, kita pakai ayat Quran, pakai ini. Ini orang akademisi enak, banyak guru-guru besar di sini, Masya Allah, jadi enak nyampaikannya. Cuman orang Indonesia ini kalau di bulan Ramadan, ternina bubukan oleh hadis doif, tidurnya orang puasa itu adalah ibadah, hadisnya doif dipakai semuanya. Ya. Sudah bisa di-share? Puasa itu harus produktif. Ya, sudah ketemu. As-Saffat 102. Ayo, falam apa logo? Ya. Yeah. As-Saffat ayat 102. 102 artinya, Ustaz. Maka ketika anak itu sampai pada umur sanggup berusaha bersamanya, Ibrahim berkata, "Wahai anakku, sesungguhnya aku bermimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka pikirkanlah bagaimana pendapatmu." Dia Ismail menjawab, "Wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan Allah kepadamu. Insya Allah engkau akan mendapatiku termasuk orang yang sabar." Masya Allah. Ini ada 10 faidah. Ada 10 learning point dari ayat ini. Ayat ini bicara tentang betapa hebatnya peran ibu. Selama 13 tahun ditinggal, bisa mendidik anak luar biasa. Anak yang taat seperti ini, luar biasa. Al-umum madrasatil ula wa madrasatil aulad. Bagaimana ibu jadi luar biasa, jadi guru bagi anak-anaknya, terutama di saat pandemi. Tidak sekedar urusan rumah tangga, tapi sekarang ini ibu dituntut untuk menjadi peran sebagai guru. Dan sebetulnya wanita ibu sekarang itu yang sulit bukan menghadapi anaknya, yang sulit menghadapi anak mertua. Banyak di rumah inilah merepotkan betul. Tidak mungkin anak kita soleh dan solikah kalau bapak ibunya tidak soleh dan solikah. Maka jangan mimpi anak kita soleh dan solikah kalau kalau bapak ibunya tidak soleh dan solikah dulu. Yang kedua, luar biasa. Anak sekarang ini sulit untuk taat seperti ini karena anak zaman now lebih taat kepada handphone daripada kepada orang tuanya. Dipanggil orang tuanya 5 kali kadang-kadang nggak datang, begitu handphonenya berdering langsung lari.
Kalau ada anak orang pertanian seperti ini, kalau minta uang jangan dikasih, suruh minta kepada handphone karena kamu lebih taat kepada handphone. Kamu lahirnya dari handphone itu hamil terus keluar kamu, maka wajahmu kayak keypad. Anak apa itu? Dipanggil orang tuanya aja nggak mendahulukan, malah handphonenya lebih didahulukan. Ketika bagaimana dialog orang tua kepada anak. Di dalam Al-Quran ada 13 dialog antara bapak kepada anak, karena sekarang tidak mudah komunikasi orang tua dengan anak, terutama bapak-bapak. Temannya Pak Jamhari, saya diceritain seorang profesor, anaknya itu dikonsulkan ke saya. Anaknya itu kalau pulang jam 1, jam 2 malam selalu subuhnya hilang. Karena dia profesor, guru besar di UGM, nggak perlu saya sebutkan namanya, pokoknya temannya Pak Jamhari, itu. Akhirnya dia pinter, anak itu dikasih tulisan, Pak, bikin tulisan, tolong bangunkan ayah jam 4. Jadi bikin tulisan, tolong bangunkan ayah jam 4, yang besar ditempelkan di kamarnya. Bagus kan komunikasinya? Supaya nanti kalau jam 4 bangunkan ayahnya, kan subuh dulu, terus baru tidur. Sehingga subuhnya nggak hilang. Ternyata bapaknya pun kesiangan, nggak dibangunkan sama anaknya, marah. Anak suruh bangunkan ayah, mobil dibeliin, fasilitas kasih, semuanya suruh bangunkan, bapaknya aja nggak mau. Apa kata anaknya? Siapa bilang nggak dibangunin? Mana buktinya saya subuhnya kesiangan? Ternyata anaknya juga bikin tulisan, Pak. Sudah jam 4, Pak, bangun, ditempelkan di kamarnya bapak, pintu bapaknya. Ternyata komunikasi orang tua kepada anak ini jadi poin. Maka kapan-kapan kita bicara khusus mengenai parenting. Bagaimana mendidik anak di zaman now itu sulit sekali, terutama alumnus-alumnus yang baru ini. Ini karena karir sehebat apapun nggak ada artinya kalau anak-anak kita berantakan. Yang berikutnya, pokoknya nggak usah saya urutkan. Nabi Ibrahim punya anak mau disembelih. Untung yang jadi anaknya adalah Ismail. Seandainya yang jadi anaknya Ibrahim adalah anaknya orang fakultas pertanian, alumnus fakultas pertanian. Aku melihat dalam mimpiku, aku nyembelih kamu. Bayangkan Pak Edi, kalau itu anaknya Pak Edi. Aku melihat dalam mimpiku, aku nyembelih kamu. Apa jawabannya? Oh ya sama Pak, saya juga mimpi yang sama. Saya mimpinya mukuli Bapak sama membunuh Bapak ini Bang Toyib, nggak pernah pulang mau menyembelih. Dasar Bapak ini, Bapak pocong. Apa kata Ismail? If al-matu'mar satajiduni insyaallahu minas sobirin. Lakukan. Udah, saya lewati dulu aja. Sabaran yang ketiga, ini sabar yang taat, ini untuk memudahkan pemahaman kita tentang sabar, karena di Jogja itu sabar itu maknanya lain, Mas Sabta. Kalau nggak marah itu sabar. Loh, kamu belum nikah kok tidur sama pacarmu gonta-ganti, nanti bapakmu nggak marah. Enggak, bapakku tuh sabar kok. Bapak itu kan orang pertanian, jadi sabar. Loh, kamu hamil terus dengan ganti-ganti pasangan, bapakmu nggak marah. Enggak, bapakku tuh sabar. Dia sama tanaman aja sabar, ngurus gulma aja sabar, ngurus ini aja sabar. Nah, itu bukan sabar, itu Bapak nggak jelas itu. Sabar itu on the track. Nah, maka luar biasa. Kesabaran yang ketiga adalah kesabaran untuk tidak maksiat. Setiap ada kesulitan, jangan ada kemaksiatan yang kita lakukan. Ini treatment yang ketiga. Ini dilakukan Nabi Yusuf. Nabi Yusuf sudah ganteng begitu rupa, tapi tidak mau diperdaya oleh seorang wanita. Wanitanya cantik, molek, bainol, semok, seksi, putih, mulus kayak neon. Miss World-nya orang Mesir. Kalau mohon maaf, Zulekanya itu wajahnya kayak yang ikut Zoom sekarang ini, nggak mau itu wajar. Saya pun masih bisa bertahan lah kalau yang kayak gini. Insya Allah, mohon maaf. Ini saya lihat nggak terlalu bening-bening amat ini. Biasa-biasalah, mohon maaf. Ya bening pada waktunya lah, bening pada waktunya. Kalau dilihat dari fakultas, masih banyak di fakultas saya yang bening-bening daripada di pertanian. Insya Allah. Makanya orang pertanian dulu kalau nyari pacar, carinya di fakultas saya. Saya dulu di ilmu budaya, Pak. Gitu. Jadi banyak. Lebih banyak yang cantik daripada yang di pertanian.
Nah, luar biasa. Tapi dia tidak mau. Padahal masih muda dan Yusuf juga muda. Kalau orang tua nggak mau ya wajar. Yusuf lah yang nggak mau mana, sudah lansia, sudah menopause, masih muda, belia, masih perawan. Dulu kok udah punya suami perawan? Karena suaminya nggak ngumpulin, masih sakit. Dan orang Arab kalau udah dikumpuli langsung jatuh kecantikannya. Sengaja tidak dikasih anak supaya belum dikumpuli supaya bertahan kecantikannya. Bayangkan kalau yang jadi Yusuf itu adalah Mas Sabta. Wah, sudah amburadul luar biasa itu Zulaikha. Saat itu juga. Mudah. Maka luar biasa. Inilah kesabaran. Sabar tidak cukup, kata Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Dalam kesulitan, sabar ditingkatkan menjadi ikhlas dan ridho. Apa bedanya sabar dengan ridho, dengan ikhlas? Kalau sabar itu menerima dengan segala penuh rupa, tapi kalau ridho itu lebih lapang dada. Ya sudah. Ini memang kehendak Allah. Qadarullah, sudah dicari aja hikmah-hikmah positifnya. Maka puncaknya kesulitan kalau disyukuri. Ini puncaknya menghadapi kesulitan. Kenapa disyukuri? Karena ini cara Allah untuk mengampuni dosa-dosa kita. Ini cara Allah supaya kita lebih dekat lagi kepada Allah. Ini cara Allah untuk meninggikan derajat di surga. Cara Allah untuk bagaimana melihat kesabaran kita. Lah kalau nggak ada kesulitan, mana kesabaran kita? Kan nggak terbukti. Karena Allah punya mau. Maka harus dipahami apa tujuan adanya satu ibtila ini semuanya. Nah, ini penting supaya kita bisa mensyukuri. Karena dari ini semuanya, ibtila itu ada tujuannya. Artinya apa? Satu, untuk cermin bagaimana keimanan kita, perilaku kita. Dua, untuk peringatan kita, barangkali ada yang menyimpang. Ya, itu semuanya. Yang ketiga, bisa saja itu untuk melebur dosa-dosa kita. Dan ini cara Allah untuk meninggikan derajat di surga. Dan banyak sekali lah ini tujuan ini. Artinya, dari sisi ini, tolong dipahami betapa memang Allah kadang-kadang tahu apa yang terbaik untuk kita. Maka, mensyukuri karena setelah corona kita jadi lebih baik. Setelah semua ujian, inamal usri al-usri yusro. Sesungguhnya setelah ada kesulitan pasti ada kemudahan. Kemudahan itu bisa di dunia dan juga di akhirat. Makanya ayatnya jelas sekali. Kita ini sebenarnya ujian tidak seberapa. Maka dibaca ulang tadi 155, 156 tadi. Al-Baqarah 155 tadi yang dibaca awal tadi. Berarti ayo Al-Baqarah 155 156 tadi. 55. Al-Baqarah 155. Dan kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Kemudian 150. Ya, ini dulu saya terangkan dulu. Terangkan dulu. Kata-kata sedikit tidak boleh dihilangkan. Ibtila tadi ada kata-kata sedikit. Karena kalau itu seluruhnya ujian itu full, maka tidak ada kehidupan, karena ujian bukan untuk membinasakan. Ini tolong dicatat. Ujian yang terjadi oleh 5 hal itu, sedikit ketakutan, ada 5 tadi, sedikit kelaparan, sedikit ketakutan, sedikit kekurangan jiwa, buah-buahan yang menyenangkan dalam hidup kita, itu hanya sedikit, karena ini bukan untuk membinasakan, tetapi untuk menunjukkan bahwa kita ini hidup ada ujian. Untuk apa? Untuk menyaring. Ini dalam bahasa tafsir namanya tamhis, untuk nyaring siapa yang sabar dan tidak. Maka ini cara Allah untuk membuat kualitas kita. Bagaimana kualitas diri kita ini. Maka harus disadari satu ujian cobaan ini adalah cermin yang diberikan oleh Allah agar kita memahami
kesalahan dan keburukan dan kekurangan kita di dalam beribadah. Kedua, untuk menghadirkan rahmat Allah. Karena Allah susah untuk menghadirkan rahmat kalau orang tidak mengalami kesulitan. Ketiga, untuk mewujudkan irodahnya Allah. Allah punya mau, biar orang tidak semena-mena supaya dia ingat Tuhannya. Karena kenyataannya dengan COVID-19 itu Imam Samsi Ali di Amerika, saya setiap 2 minggu sekali itu ngisi ke Amerika Pak. Kemarin nyaris sekali itu gagal, kedutaan Los Angeles itu ngundang buka bersama. Saya tulis di agenda saya jam 6. Saya pikir buka bersama kan jam 6 sore. Saya pulang dari Indosiar, memang selesai Indosiar kan 5:30 tiap hari, itu saya langsung tidur. Ditelepon berkali-kali, saya silent. Akhirnya saya itu kok tiba-tiba terbangun, kok ada miss call banyak sekali. Ternyata jam 6 pagi sana buka puasanya. Ternyata kita sahur sana berbuka. Dan kita sudah hari Ahad diikuti banyak dubes. Nah, luar biasa. Artinya ini untuk kehendak Allah, oke. Dan jalan untuk pembersihan dosa-dosa kita. Ini berikutnya. Dan media untuk pendidikan dan pembentukan jiwa. Artinya karakter kejiwaan keislaman kita, karena tidak mungkin kita dibiarkan beriman tanpa ada ujian. Inilah kesulitan, maka kita hadapi dengan sabar, kita dengan ridho. Adapun ibtila itu nanti, ujian orang itu ada 14 oleh para ulama. Disimbolkan perintah dan larangan itu juga ujian, kesenangan dan juga keburukan dan kebaikan juga ujian, pangkat derajat itu juga ujian, banyaknya rezeki juga ujian, miskin juga ujian, segala macam. Bahkan jadi dekan itu juga ujian, nggak kepilih jadi dekan juga ujian, pokoknya apapun jadi ujian. Diguncangkannya hati, kenikmatan dunia juga ujian, bahkan sesama kita saling menyakitkan, mungkin ada hubungan yang saling menyakitkan, itu juga ujian. Itu ayat-ayatnya begitu banyak, bahkan kalau ada orang difitnah itu juga ujian, bahkan orang diasingkan dari masyarakat juga ujian, nafsu sendiri itu juga ujian. Nah, maka bagaimana yang penting sikap kita terhadap kesulitan tadi, kita harus eustress, kita jadikan ini sarana untuk memperbaiki diri kita, untuk menjadikan yang terbaik di hadapan Allah. 1 jam lebih, Masya Allah Pak Sabta di Maja, ini sampai saya haus, nggak dikasih minum, nggak dikasih, Masya Allah. Ini puasa, suruh ngomong terus. Masya Allah, ini kalau di TV udah tanda tangan 6 kali saya. Ini masih banyak sekali bicara tentang ibtila ini, kayaknya harus 3 kali, ini belum bicara tentang istidraj, bagaimana Allah itu ngelulu, bagaimana Allah itu memberikan jembatan Batman. Diuji dengan kaya malah dia lupa. Itu malah justru dibikin kaya terus, padahal nggak sholat, nggak sholat wala sholat. Nanti bicara sampai istidraj, bicara dengan yang lain-lain. Oke, saya rasa itu pengantar saya. Kalau ada perlu ditanyain silahkan. Nanti yang susah-susah yang jawab Pak Dekan. Kalau yang gampang-gampang saya. Siap-siap Pak Jamhari, mohon maaf. Siap-siap Pak Jamil. Nanti kalau ada hal-hal yang susah, Pak Jamil yang jawab. Ya. Ya, matur nuwun Ustadz Wijayanto. Luar biasa sekali apa yang disampaikan Ustadz tadi. Mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmahnya tadi ya. Kita memperbaiki diri kita di masa-masa sulit seperti apa yang kita lakukan. Kita masih ada waktu sampai jam 11, Mas dan Mbak dan Ustadz Wijayanto. Dan saya izin membacakan pertanyaan yang sudah ada di chat dulu ya Ustadz ya. Ya. Yang pertama dari Mas Lamando, untuk membuktikan iman seseorang, Allah memberikan ujian. Apakah beda antara ujian dan musibah? Dan jika berbeda, bagaimana cara membedakannya, Ustaz? Serta cara menghadapinya? Monggo, Ustaz, mungkin dijawab dulu. Ada 3 kata ulama, setiap ujian harus kita maknai kepada 3. Dan yang memaknai diri kita sendiri. Kata-kata asoba itu bisa menimpa, asoba juga bisa membinasakan, asoba, menimpa, mengenai, membinasakan itu sama katanya asoba. Maka asoba, musibah, apapun yang terjadi dalam orang mukmin harus dimaknai 3. 1, musibah itu bagian dari hukuman kecil. Hukuman kecil, kenapa hukuman kecil?
karena sesungguhnya hakikat hukuman umat akhir zaman di akhirat. Maka ini hukuman kecil terhadap kesalahan kita. Yang kedua, musibah harus dimaknai sebagai ingdar, peringatan atau teguran. Nah, jadi kadang-kadang memang Allah ingin baik. Maka sebetulnya Allah itu sangat cinta kepada Fir'aun. Sangat cinta. Karena ada 10 ujian yang betul-betul mengesan di hati, tapi Fir'aun nggak sadar. Dari darah, katak, kutu, belalang, sampai banjir, sampai segala macam. Nabi Fir'aun itu dikasih ujian begitu rupa, tapi nggak sadar. Nggak kembali kepada Allah. Inilah yang saya katakan Imam Syamsi itu dengan adanya musibah ini banyak sekali mensadarkan orang yang tadinya ateis dengan adanya corona ternyata dia ingat kepada Allah. Dia tahu orang-orang ateis di Amerika dengan adanya corona dia sadar ternyata ada sesuatu yang membuat dia itu God's Word-nya muncul. Itu. Yang ketiga, musibah bisa berarti juga ujian bagi kita untuk meningkatkan kesabaran, ketakwaan, dan keimanan kita. Itulah kata ulama yang penting setiap ujian harus kita kenakan pada diri kita kepada 5 hal dan tidak dikenakan orang lain. Oh, itu orang Aceh itu kena tsunami itu, gara-gara memang dia ujian, dia kena balak dia. Enggak. Karena tidak, kalau itu betul-betul hukuman harusnya tidak di Aceh, itu di Sarkem, harusnya di mohon maaf di mana ya, di Sunan Kuning kalau di Semarang, ya kalau di Allah pura-pura ya, kalau di Jakarta ya di Taman Lawang, kalau di harusnya di Doli di Surabaya, tapi tidak, harusnya kenanya COVID ini harusnya kena pada koruptor-koruptor. Malah ulama banyak yang kena. Adil sekali semuanya bisa kena. Harusnya yang kena corona ini harusnya kan ya orang-orang pertanian lah gitu ya gitu. Tapi Allah ini ada artinya ini bukan satu balasan, bukan satu hukuman. Itu cara Allah mensurgakan bisa saja. Karena orang Aceh daripada ikut GAM dimusuhi TNI, ikut TNI musuhi GAM, ya sudah saya kasih tsunami surga bersamaku. Sudah, nggak ada masalah. Kamu nggak usah ngalami COVID-19, nggak usah ngalami, itu surga saja. Kalau dia orang baik. Nah, itu cara Allah. Ya. Wallahualam bishawab. Betul, Ustaz. Lanjut lagi Mas Ustaz ya. Lanjut dengan pertanyaan tadi. Sekarang apa bedanya dengan azab Ustaz nih dari Mas Bimantoro nih? Menyambung lagi ujian, musibah ada azab nih. Kemudian saya azab itu hanya kepada tiga dalam hadis. Orang kena azab di dunia itu kalau dia ada 3. Personal ya. Kalau kaum itu ada 6. Tapi kalau personal itu ada 3 saja. 1, kalau dia uququl walidain. Kalau dia durhaka pada orang tua, sebelum di akhirat dia kena azab tapi bonus, bukan sesungguhnya. Sesungguhnya nanti di akhirat. Kena bonus di dunia. Yang kedua, orang yang wal firor anizahfi. Firor anizahfi itu apa ya? Lebih kepada dia yang melakukan tapi menuduhnya kepada orang lain. Lempar batu sembunyi tangan. Misalnya dia yang bunuh tapi diakukan orang lain, dia yang rusak hutan tapi diakukan orang lain, dia yang memfitnah tapi dihoakan kepada orang lain. Sebelum di akhirat dia di dunia akan merasakan, tapi itu hanya bonusnya. Belum sesungguhnya. Sesungguhnya nanti di akhirat. Yang ketiga, zina yang dipertontonkan, yang dikomersilkan. Orang berbuat zina itu dosa diampuni, oke. Tapi kalau mujahir itu bukan muhajir ya, mujahir. Mujahir itu orang yang bangga terhadap kemaksiatan utamanya zina. Jadi zina malah dikomersilkan, malah ditawarkan, malah disosmedkan dengan menjemput rezeki ke Surabaya 80 juta cuman sebentar aja. Maka kalau orang sampai begitu nanti akan ada siksanya, terserah Allah bagaimana hidupnya nggak tenang, ada itu. Ada tambahan satu hadis lagi, orang yang memberi fitnah kepada orang mukmin. Itu sebelum di akhirat, di dunia dapat. Dibaca surat Al-Buruj. Ya, ayat 10, innalladzina fatanul mu'minin wal mu'minat summa lam yartabu
orang yang memberikan cobaan, fitnah, mengkriminalisasi, membuat hukuman, padahal dia tidak salah kepada orang mukmin laki dan mukmin perempuan, dia kena 2 adab. 1 adab, coba dibaca. Al-Buruj ayat 10. 9 dan 10. Al-Buruj juz 27. Surat ke-85 Al-Buruj. Saya tampilkan? Tampilkan aja. Al-Buruj. Browsing sebentar. Ya, Ustaz. Masih punya kuota enggak? Ayat pinten Mas Ustaz? 9, 10 boleh? 9, 10. Innalladzina fatanul mu'min itu ayat berapa? Ayat 9. Ya. Yang memiliki kerajaan langit dan bumi, dan Allah Ya, Maha 10. menyaksikan segala sesuatu. 10-nya, sungguh orang-orang yang mendatangkan cobaan, bencana, membunuh, menyiksa pada orang-orang mukmin laki-laki dan perempuan, lalu mereka tidak bertobat, maka mereka akan mendapat azab jahanam dan mereka akan mendapat azab neraka yang membakar. Naudzubillah min dzalik. Hati-hati Bapak Ibu semuanya. Kalau kita membuat satu cobaan, apa tadi apa diartikan apa tadi? Fatanatin. Innalladzina fatah, orang-orang yang memberikan apa Mas Sabta? Mendatangkan cobaan. Cobaan. Yang orang-orang yang mendatangkan cobaan, bencana, membunuh, menyiksa. Bencana, membunuh, menyiksa. Menyiksa. Terus kepada orang-orang yang menyiksa, memberi fitnah, memberi cobaan, fatana itu pokoknya apapun yang menderitakan, membuat orang menderita, orang mukmin, dia akan kena 2 adab. 1 adabul harik, adab yang membakar, dan kedua jahanam. Jahanam jelas di surga, di neraka nanti. Di neraka. Tapi harik itu bisa di dunia. Kayak orang terbakar. Pernah lihat orang terbakar? Hidupnya pasti nggak tenang. Maka hati-hati kalau orang mohon maaf, orang mukmin, apalagi ulama, apalagi ustadz, apalagi jelas orang mukmin, baik laki maupun perempuan, kok difitnah, kena cobaan, hidupnya pasti tidak tenang. Dunia sampai akhirat. Hidupnya kepanasan, di sana nggak tenang, ini nggak tenang, harus mengcover sana, mengcover sini, luar biasa. Hidupnya sibuk dengan bagaimana menutupi aibnya. Maka hati-hati terhadap ini. Ini sebelum di akhirat, di dunia pun dapat. Tapi hakikat siksa, itu hukuman, itu adab, itu bagi umat akhir zaman di akhirat. Beda dengan nabi-nabi dahulu, itu kontan siksanya. Begitu, wallahu a'lam bishawab. Nanti Pak Bimantara yang akan melengkapi. Ya. Baik Ustaz, mantan Nuban. Kita lanjut lagi, sudah ada yang raise hand ini Pak Ustaz. Mas Bimantoro malah raise hand. Mau menambahkan? Kalau ini Mas Bimantoro. Di open mic-nya saya. Ini enggak nanya, ini ngetes ini. Ini senior kok mau nanya. Ini nambah jawaban. Ustadz ini ngefans saya sama Ustadz ini luar biasa. Jadi Ustadz, kalau tadi sudah dijelaskan jelas sekali Ustadz mengenai apa katakanlah ujian, kemudian musibah dan azab Ustadz ya. Pertanyaan saya adalah mengenai sikap kita, terutama menghadapi ujian. Karena saya ada teman Ustadz itu yang kalau misalnya ada temannya beliau yang misalnya meninggal dunia, biasanya kan kita spontanitas kita ikut bela sungkawa, ikut berduka cita gitu ya Ustadz ya. Tapi teman ini kalau ada teman yang meninggal dunia dan dia tahu bahwa dia bagus, dia malah mengucapkannya itu selamat ya, mudah-mudahan beliau jadi kabar gembira gitu, bukan sebagai seolah-olah bahwa itu adalah bela sungkawa gitu Ustaz. Ya, nah itu kalau tadi saya kaitkan yang Ustaz bilang kalau dengan ujian meskipun itu sedikit dan sebagainya itu kan salah satu tanda dari Allah karena mencintai hambanya Ustaz ya, mungkin mau ditinggikan derajat dan sebagainya maka diuji. Nah artinya begitu kita dapat ujian itu Ustaz, apakah itu ujian kecil atau misalnya cukup berat dengan meninggalnya teman atau keluarga dan sebagainya, apakah sikap dari teman saya itu benar Ustaz dengan mungkin tidak perlu ikut bela sungkawa kalau misalnya memang kita yakin baik meninggalnya syahid dan sebagainya,
ya justru kita merayakan gitu Ustaz dengan cara ya selamat kabar baik dan sebagainya, bukan bela sungkawa. Kira-kira gimana Ustaz? Bisa langsung dijawab Ustaz. Logikanya bukan begitu, karena ada adab. Orang yang bela sungkawa suruh mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Itu ayat 156 tadi yang belum terbaca. Al-Baqarah. Jadi kalau ada orang bela sungkawa, dia harus mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Bela sungkawa itu baik secara pribadi maupun orang lain. Apapun yang kita lihat, kalau itu kaitannya dengan musibah, kita harus mengatakan innalillahi. Jangankan itu benda jatuh, jangankan itu. Kita nabrak kucing saja ketabrak, innalillah. Lu itu kan cuma kucing, kucing aja itu juga nyawa. Pokoknya semua musibah. Itu adabnya. Dan empati itu tanda keimanan. Tidak kamu tidak bisa iman di antara kalian kalau kamu tidak bisa berempati, tidak cinta pada saudaranya sebagaimana mencintai. Bagaimana musibah itu sedih, maka orang yang bisa menghiburnya. Menghibur itu bukan juga malah selamat, bukan dong. Itu secara etika juga nggak pas. Ya, itu. Bahwa yang salah semoga husnul khotimah itu sebenarnya telat. Husnul khotimah itu masih hidup, itu doanya itu. Sebetulnya kalau ada meninggal memang Allah maghfir lahu warhamhu harusnya. Tapi sini sudah latah. Kalau ada orang meninggal kan ucapannya semoga husnul khotimah kan? Iya. Salah, husnul khotimah itu sebenarnya nggak pas sebetulnya, tapi nggak usah dimarahin kalau ada orang, wong itu doa baik juga gitu. Nah, jadi kita doakan mudah diampuni. Dan Rasulullah sendiri mengatakan ada 6 hak, 6 hak orang muslim dari yang lain. Salah satunya kalau dia sakit kita kunjungi, kalau dia kena musibah kita gembirakan dia. Tapi bukan dengan cara itu. Begitu kematian terus kita datang bawa wayang kulit, terus bawa ketoprak, terus bukan dengan begitu. Ya gembirakan, suruh sabar. Ya, insya Allah itu tabungan di surga. Insya Allah ini akan jadi keluarga kita di surga, bisa reuni dan seterusnya. Itu adabnya. Jadi bukan malah alhamdulillah. Oh, dengar bapak saya mati, alhamdulillah dapat warisan. Nah, gimana sih? Nah, itu nggak pas ya. Secara etika adab kita juga seharusnya bukan cara itu. Rasulullah sendiri juga mengucapkan innalillahi itu dan mendoakan. Nah, itu jauh lebih afdal, lebih bagus. Secara pribadi harus ditampilkan itu boleh, tapi pribadi jangan orang lain kepada memberikan adjustment kepada orang lain. Pribadi ya mungkin ini yang terbaik bagi kita, itu supaya kita sabar. Gitu. Ya, itu. Pak Sabto kalau boleh. Ya. Mohon izin. Siapa dulu? Pak Edi mau bertanya? Pak Sabto enggak. Satu lagi. Saya hanya karena ingin jam 11 harus vaksin. Mohon maaf. Di Indonesia. Ini bukan pertanyaan, hanya satu anjuran saja. Karena kayaknya belum selesai hari ini apa yang dijelaskan oleh Ustadz Wijayanto, maka kita harus menjadwalkan lagi. Ada sambungan ya Pak Edi. Iya, memang. Saya kira yang lain setuju itu. Pak Edi, saya memang baru pengantar ini. Saya kan belum bicara tentang ibtila ya. Nah, oleh karena itu nanti mesti harus ada ya satu anu lagi. Ya. Mudah-mudahan nanti setelah Ramadan, tapi karena Ramadan itu penuh banget ya. Yang penting Ustadz berkenan nanti. Nah, yang penting cocok waktunya sama cocok budgetnya lah. Enggak yang dua. Ramadan biar bisa sambil minum kopi kita Ustaz. Oleh karena itu sesudah Ramadan karena kita mau mengumpulkan budget dulu Pak. Oke. Baik Ustaz, ini saya membacakan lagi. Ada 2 pertanyaan sedikit sebetulnya. Mungkin 5 menit cukup nanti. Bisa Ustaz ya? Agak singkat ya. Mohon maaf karena saya mohon maaf ini harus ke Indonesia untuk menghadapi ujian cobaan dan azab tadi. Sejauh mana kekuatan doa nih Ustaz? Apakah doa itu bisa merubah yang tadi itu Ustaz? Itu aja Ustaz. Ya. Keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah itu doa dan ikhtiar. Doa itu kekuatannya luar biasa. Nanti kita breakdown lebih jauh ya. Dari Abu Mukhlaq tadi jelas sekali betapa dengan doa itu memungkinkan apa yang tidak mungkin. Dan mohon maaf, ayat puasa itu dikaitkan dengan doa. Wa idza sa'alaka ibadi ani. Jadi setelah bicara tentang puasa, Allah bicara doa. Satu,
kekuatan doa itu luar biasa. Kedua, puasa dan doa itu tidak bisa dipisahkan, maka doa di saat puasa seperti ini luar biasa. Dan doa itu menjadi proteksi dari kejahatan. Orang berbuat jahat tidak pernah berdoa. Copet nggak pernah berdoa sebelum nyopet, bismillahirrahmanirrahim, nawaitu nyopetun, ya enggak. Nah, anak buahnya Pak Jambari mau berbuat maksiat, baik di sebelum pacaran di lembah kita baca Al-Fatihah, itu anak-anak pertanian juga ke lembah situ, nah, nggak pernah. Nah, jadi nanti kekuatan doa di lain kesempatan boleh, tapi memang doa itu senjata silatul mukmin. Bahkan itu mukul ibadah. Otaknya orang beribadah. Jadi kalau orang beragama nggak pernah berdoa berarti nggak punya otak. Mau kamu Sera punya suami ganteng tapi nggak punya otak, mau nggak? Nah, ya pasti kita nggak mau. Pak Rifai punya istri cantik tapi edan, pasti nggak mau. Apalagi Pak Agus Budi, mohon maaf, Pak Agus Budi itu ada orang cantik banget mulai baino tapi edan, pasti nggak mau. Nah, maka orang nggak pernah berdoa itu orang edan. Begitu kalau mau bahasa kasarnya ya, karena doa mukul ibadah. Doa ini adalah otaknya orang beribadah. Terus berdoa. Kekuatan doa itu luar biasa. Ya. Ya Ustaz, terima kasih banyak atas waktunya. Ya. Dan sayang sekali waktunya tidak banyak. Insya Allah lain waktu mohon maaf ini. Lagi. Dan sebelum menutup kajian Ustaz, mohon Ustaz memimpin doa bersama kami, termasuk mendoakan salah satu ananda dari dosen kami yang sedang sakit Ustaz. Kalau ya, boleh. mudah-mudahan yang sakit-sakit Allah angkat penyakitnya, yang punya masalah dalam hidup diberi penyelesaian yang terbaik, dan mudah-mudahan utamanya corona dan banyak musibah di Indonesia dari mulai kapal walaupun sudah ketemu ternyata juga sudah tidak terselamatkan, masih banjir NTT, banyak sekali musibah juga, gempa di Malang juga belum terselesaikan. Seperti ini mudah-mudahan kekuatan Ramadan dengan doa-doa yang sudah dikabulkan, dan untuk saudara kita, untuk keluarga kita, untuk bapak kita, untuk orang tua kita. Orang tua ada 3, 1 orang tua kandung, mertua, dan orang yang berjasa dalam hidup kita. Para guru besar di pertanian yang gabung sini adalah orang tua kita, Pak Dekan, Wakil Dekan itu juga orang tua kita di fakultas. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amai kafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi jawazikal wa'dimi sultanik. Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Walil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wati ya qadil hajat. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid wa afiatan fil jasad wa barakatan fil rizqi wa ziyadatan fil ilmi wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakatil maut wa najatan minan nar afa indal hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bi fatisma rabbi izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf, saya suka canda-canda. Para senior-senior kami, para mas-mas, mbak-mbak semuanya, kalau ada khilaf, salah, tolong. Kalau ada jarumnya yang patah, jangan disimpan dalam laci. Kalau ada kata-kata yang salah, jangan dimasukkan dalam hati. Kupat tutu santen menawi lepat nyuwun pangapunten. Billahi taufik wal hidayah. Kalau ada sumur di ladang, boleh kita numpang mandi. Kalau umur kita panjang, silahkan KPJ menghubungi saya lagi. Insya Allah. Pak Jambari, mohon maaf semuanya. Insyaallah. Abdul semuanya. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih sekali, Ustaz. Terima kasih, Ustaz. Terima kasih, Pak Ustaz. Sami. Kok dilanjut silaturahminya, saya mohon diri dulu, izin dulu. Pak Agus, Pak semuanya. Teman-teman fakultas semuanya. Anda yang akan di ilmu-ilmu selanjutnya dari Ustaz Wijayanto, silakan dapat dengan cara memfollow IG beliau, Instagram beliau, di akunnya adalah @wijayanto_official. Monggo silakan nanti, dan jangan lupa ini kajian ini juga silakan dimasukkan ke Wijayanto-nya. Saya kira itu dari saya selaku acara, selaku moderator.
Mohon dimaafkan apabila dalam membawakan diskusi tadi ada yang kurang berkenan dan belum terbacakan semua karena waktu yang sangat sedikit ini. Mudah-mudahan lain waktu bisa kita sambung lagi dengan Ustadz yang sama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Jamaah KPJ yang dirahmati Allah, terima kasih kepada Pak Ustadz Wijayanto dan tentunya Pak Sabta yang sudah memberikan kajian dan memandu kajian pada pagi hari ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan Ustadz Wijayanto dapat kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari tentunya, serta menjadikan doa dan sabar menjadi kekuatan kita dalam melewati semua ujian yang ada ke depannya. Akhirnya kita sampai di penghujung acara. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kesehatan dan keistiqomahan untuk hadir dalam kajian KPJ edisi berikutnya. Saya pamit undur diri, mohon maaf atas segala kekurangan, dan kita tutup majelis pada pagi hari ini dengan doa kifaratul majelis. Akhirul kalam, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ade, mungkin mau foto Mas Ade, mau foto untuk dokumentasi. Baik. Ayo.